maka para penghuni langit atau malaikat-malaikat murka pada istri itu sampai suaminya ridho pada istrinya. Sehingga apapun yang dia lakukan kalau tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, maka nanti di akhirat kelak akan ditanyain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan buat kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau kemarin kita sudah bicara banyak soal masalah bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya di dalam satu keluarga itu sendiri. Maka belum sempurna kehidupan ini kalau kita tidak juga adanya silaturahim. Artinya menyambung tali persaudaraan antar kerabat, misalnya yang terdekat dulu antar kerabat, dengan saudara, dengan keponakan, dari keluarga besar misalnya. Walaupun nanti bisa merembet setelahnya itu, tangga sekitar, ke masyarakat, ke handetolan, dan seterusnya dan seterusnya. Makin banyak. Karena yang namanya silaturahim ini itu sangat penting. Pentingnya apa? Orang tuh ya yang namanya bahagia itu tidak hanya semata-mata karena kita banyak uang, atau semata-mata itu karena banyak harta, atau banyak anak misalnya, atau semata-mata karena sehat saja. Indah. Walaupun semua itu saling mendukung. Tapi bagaimana kalau misalnya di salah satu keluarga kita antara si A sama si B itu tidak akur misalnya, padahal dalam satu keluarga, dengan saudara misalnya, apalagi kalau ngomongnya dengan orang tua, ya kita ngomong yang kecil dulu aja, dengan keluarga, dengan saudara misalnya. Kalau ada salah satu keluarga yang tidak akur, bagaimana ganjalan dalam hati kita? Apakah kita akan senang? Belum tentu. Dan kalau sampai terjadi seperti ini, perpecahan di dalam keluarga, renggangnya hubungan atau keretakan hubungan dalam keluarga, ini akan menjadi sebab kemarahan Tuhan pada keluarga itu sendiri. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia,
Kenapa menjalin silaturahim ini? Menjalin silaturahim ini. Silaturahim itu sebetulnya kalau kita artikan lebih jauh itu adalah menyambung kembali hubungan yang tidak benar, hubungan yang retak. Itu sangat banyak manfaatnya. Tidak hanya untuk dirinya, namun juga efeknya nanti untuk keluar ke masyarakat sekitar dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, An Abdillah ibn Salam radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ayyuhan nasu afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam. Dari Abdullah bin Salam berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wasolul arham, wasilul arham, dan eratkanlah silaturahim. Wa'at ilmul ta'am, dan berilah makan pada orang yang memerlukan makanan, dan seterusnya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, afsus salam di sini artinya adalah sebarkan salam. Kalau kita urai lebih jauh, itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah bermakna ucapan, yaitu ya kita memberikan salam pada orang lain kalau kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, atau assalamualaikum, atau yang serupa dengan itu. Artinya apa? Kalau kita memberikan salam, mendoakan orang lain yang juga pernah kita terangkan dalam beberapa waktu lalu, ini kan artinya memberikan kebahagiaan pada orang lain. Dan kalau kita memberikan kebahagiaan pada orang lain, otomatis orang lain pun akan memberikan kebahagiaan yang sama pada diri kita. Ini kan namanya hukum timbal balik sebetulnya, yang secara otomatis akan terjadi. Kemudian arti yang kedua atau makna yang kedua adalah untuk menyebar keselamatan. Artinya apa? Kita harus menyebar keselamatan di sini tidak hanya sekedar pada diri manusia, tapi juga kepada alam sekitarnya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kembali kita pada fokus yang akan kita bahas, yaitu silaturahim. Wasilul arham, yaitu perintah Nabi adalah untuk menjalin hubungan silaturahim. Kenapa kalau itu terjadi keretakan dalam keluarga, perpecahan dalam keluarga, kalau kita diam-diaman terus, maka bagaimana kita bisa saling berbagi dengan keluarga yang lain, kita saling bercengkrama? Itu hal yang tidak mungkin. Bahkan yang paling bahaya adalah tidak sedikit peristiwa-peristiwa kalau kita amati, seorang saudara bisa sampai membunuh saudara yang lain. Itu yang sangat tercela. Ada juga hal-hal yang lainnya lagi.
Banyak sekali kalau kita perhatikan. Maka ayolah, jaga hubungan baik di dalam kekeluargaan itu, dalam kerabat kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang manfaat. Karena bagaimanapun sebetulnya adalah kembali pada kesadaran kitanya masing-masing, pada dirinya kita masing-masing. Yang namanya manusia itu pasti punya kekeliruan, punya kehilapan. Jadi yang namanya silaturahim, kapanpun itu kita melakukan kesalahan, harus segera saat itu juga seharusnya minta maaf kalau kita mampu untuk menyadari apa yang sudah kita lakukan bahwa itu adalah kesalahan atau kekeliruan. Jangan menunggu nanti waktu hari lebaran, jangan. Karena umur itu tidak ada yang tahu. Kapan waktunya kita meninggal? Tidak ada yang ngerti. Ya. Banyak kalau kita lihat orang tiba-tiba kemarin kelihatannya masih sehat, tadi malam meninggal. Tidak hanya dari itu, di jalan tiba-tiba kecelakaan meninggal. Kalau kita masih punya ganjalan sama orang lain, apalagi dengan saudara, apalagi dengan kerabat, punya kesalahan yang membuat menjadi pertengkaran, keretakan hubungan keluarga. Ingat, dosa kita hablum minallah itu sangat mudah. Asal kita tobat, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau kesalahan pada sesama manusia, itu tidak akan mungkin Allah akan menerima atau mengampuninya. Kecuali kalau orang yang disalahi itu mau memaafkannya. Jadi maaf hablum minannas itu bisa Allah terima asal orangnya itu saling memaafkan. Disinilah pentingnya kita menjalin hubungan silaturahim. Demikian, dan semoga nanti ke depan kita akan membahas lebih detail lagi soal masalah silaturahim ini. Ya, baik itu yang hubungannya dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan handetolan dan seterusnya dan seterusnya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.